Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, program studi administrasi bisnis, mempersembahkan video presentasi yang mengangkat topik rasio keuangan. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah manajemen keuangan yang diampu oleh kedua dosen kami yang terhormat, yaitu Bapak Dr. Jojo SOS MSI dan Ibu Maharani Ikaning Tias SEMAB. Kami dari kelompok 4 yang terdiri atas 6 mahasiswa, diantaranya adalah saya sendiri, Ratna Adisti Fernanda, NPM 072, selaku pemandu jalannya presentasi atau moderator, dan rekan-rekan saya, yaitu Talita Kaharisma Syaharani dengan NPM belakang 085, Nanda Oktavia dengan NPM belakang 242, Pramesti Intan Destari NPM 247, Natasha Olivia Cahayanti dengan NPM 258, dan Adinda Putri Eka Oktaviani dengan NPM 257, di mana kami saling membantu dan saling memberi support dalam mengerjakan tugas ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak video paparan presentasi kami berikut ini. Apa sih rasio keuangan itu? Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan istilah keuangan, apalagi untuk sobat-sobat yang berkutat di bidang bisnis dan ekonomi. Lalu, rasionya apa dong? Gini-gini, jika berbicara tentang rasio keuangan, sepertinya masih ada kaitannya dengan lembar-lembar laporan keuangan. Jadi, bagaimana sih konsep dari rasio keuangan itu sendiri? Berikut pengertian dari rasio keuangan. Jadi pada slide pertama ini saya akan membahas pengertian dari rasio dan analisis rasio keuangan. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan rasio dan analisis rasio keuangan? Nah, menurut Bambang Rianto, rasio itu sendiri adalah alat yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam angka atau data finansial. Nah, kemudian apa nih yang dimaksud dengan analisis rasio keuangan? Jadi menurut Will Subramaniam dan Halsey, analisis rasio keuangan adalah analisis yang menghubungkan perkiraan neraca dan laporan laba rugi terhadap satu dengan yang lainnya, yang memberikan gambaran tentang sejarah perusahaan serta penilaian terhadap keadaan suatu perusahaan tertentu. Fungsi rasio keuangan secara umum. Rasio keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dan kinerjanya. Dengan membandingkan rasio keuangan perusahaan dari tahun ke tahun, dapat dipelajari komposisi perubahan dan dapat ditentukan apakah terdapat kenaikan atau penurunan kondisi dan kinerja perusahaan selama waktu tersebut. Ada juga fungsi rasio keuangan bagi 3 pemakai laporan keuangan. Yang pertama yaitu bagi manajer yang menerapkan rasio untuk membantu menganalisis, mengendalikan, dan kemudian meningkatkan operasi perusahaan. Yang kedua, analis kredit seperti petugas pinjaman bank yang menganalisis peringkat obligasi, yang menganalisis rasio-rasio untuk membantu memutuskan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya. Yang ketiga, analis saham, yaitu untuk memutuskan tertarik atau tidak pada efisiensi, risiko, dan prospek pertumbuhan perusahaan. Jenis-jenis rasio keuangan dikutip dari bukunya, yaitu Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan. Rasio keuangan dapat dikelompokkan menjadi 4. Di antaranya, 1. Rasio likuiditas merupakan rasio yang dimaksud untuk mengukur likuiditas perusahaan. Contohnya seperti current ratio, asset test ratio, dan lain sebagainya. 2. Rasio leverage atau solvabilitas adalah rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai berapa jauh aktiva perusahaan yang dibiayai dengan hutang. Contohnya yaitu debt to total assets ratio, net worth to debt ratio, dan lain sebagainya. 3. Rasio aktivitas, yaitu rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai berapa besar efektivitas perusahaan dalam mengerjakan sumber-sumber dananya. Contohnya yaitu inventory turnover, average collection period, dan lain sebagainya. Yang keempat, rasio-rasio profitabilitas atau rentabilitas, yaitu rasio-rasio yang menunjukkan hasil akhir dari sejumlah kebijaksanaan dan keputusan-keputusan seperti profit margin on sales, return on total assets, return on net worth, dan lain sebagainya. Berikut ini merupakan contoh penerapan rasio keuangan pada lembar-lembar laporan perusahaan Coca-Cola. Yang contoh yang pertama yaitu contoh neraca konsolidasi.
Dan contoh yang kedua merupakan laporan neraca perusahaan Coca-Cola. Dan yang ketiga yaitu gambar laporan laba dan rugi dari perusahaan Coca-Cola tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam analisis rasio keuangan. Cara mengerjakannya adalah dengan memasukkan nominal-nominal pada lembar laporan keuangan pada slide sebelumnya ke dalam rumus yang dicetak dengan warna merah. Seperti pada perhitungan di slide ini, di mana perhitungan-perhitungan yang dapat diambil adalah activity ratio atau rasio aktivitas yang terdiri atas total asset turnover, average collection period, dan inventory turnover, serta liquidity ratio atau rasio likuiditas yang terdiri atas current ratio dan quick or acid test ratio. Jadi, kita sudah tahu kan pentingnya rasio keuangan dalam sebuah manajemen keuangan? Yaps, penting banget penerapannya dalam sebuah bisnis. Maka dari itulah, penting bagi kita juga untuk mempelajarinya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and thanks for watching.